kita melanjutkan video yang kemarin ya. Kemarin sudah larut malam, jadi kita lanjutkan untuk hari ini. Kemarin kita menggulung trafo OT, ini sudah jadi, sudah kita masuki keren juga untuk yang kemarin kita gulung. Jadi kita akan kembali menjelaskan hasil gulungan yang kemarin ya. Ini gulungan yang kita gulung CT ya, ini yang CT nya tapi kita gulung satu persatu, kemudian kita jadikan 3 tab seperti ini. Ini sebanyak 75 lilitan. Kenapa 75 lilitan? Karena sudah kita hitung hasilnya 75, jadi 5 per voltnya itu 5 gulungan, 5 kali putaran gulungan, jadi dikalikan 15 volt berdasarkan output tegangan yang di trafo ini ya, di trafo power untuk power supply-nya. Jadi 75, jadi hasilnya 75 lilitan. Kemudian kita lilit lagi, kita sambungkan di sini menjadi 75 lilitan lagi. Kita tidak menggunakan 2 kabel, untuk satu-satu aja dulu. Kemudian untuk speakernya, untuk low impedance-nya sama 75 lilitan, kita bermain di 8 ohm sampai 16 ohm lah, kita anggap begitu untuk mempermudah aja dulu. Kemudian untuk andai kata tidak dikasih lilitan untuk gulungan, untuk impedansi tinggi juga tidak apa-apa, tapi ini kita lengkapi untuk impedansi tinggi aja, hanya sekedar tambahan atau menginformasikan. Ini kita untuk impedansi tinggi jelas gulungannya meningkat, jadi dikali ini impedansi tinggi yang bekerja di 70 volt, berarti 5 dikali 70 350 gulungan ya. Kemudian tambah lagi untuk yang ke 350, ini kita letakkan di sini ya, kita untuk impedansi tingginya. Untuk mencapai 100 volt kita tinggal tambahi 150 gulungan ya, 150 gulungan. Jadi ini 150 gulungan. Begitu ya penjelasannya. Jadi total kalau sampai 100 itu kan 50 gulungan. Jadi kita pecah, yang 350 untuk 70 volt, yang 150 untuk mencapai 100 volt. Ini untuk impedansi tinggi yang menggunakan 100 volt ya. Ini nanti kita coba yang untuk impedansi tinggi. Ini hasil. Terus kita masih bicara tentang output trafo. Mengapa kita katakanlah nggak pakai feedback, kita mengabaikan feedback? Bukan begitu maksudnya. Ini karena memang kita mencoba untuk menghilangkan, katakanlah nggak berusaha untuk nggak memakai feedback agar nggak menggulung lagi untuk NF nya, yaitu gulungan negatif feedbacknya. Jadi kita permudah aja. Pertama, ini rangkaiannya seperti ini. Kita menurunkan kelipatan untuk penguatan penguatan transistor ini sebagai amplifier, sebagai penguatan kita turunkan tegangannya, kita tahan sampai 100 kilo. Kalau rangkaian yang biasanya itu sekitar 500 ohm atau bahkan kurang dari 500 ohm. Kemudian kita tahan agar untuk mendapatkan bias 47 kilo masuk ke basis ini ya. Jadi peningkatannya menurun. Kemudian kita turunkan lagi di sini untuk emitor yang menuju ke ground. Ini kita turunkan lagi, kita tingkatkan ya untuk R-nya, resistornya menjadi 220 bahkan 330 juga bisa. Kalau normalnya biasanya 22 ohm, ada 10 ohm juga bisa. Tapi harus pakai negatif feedback. Dengan demikian penguatan di sini sebagai, biasanya kalau penguatan itu sampai 100 kali penguatan atau bahkan lebih. Di sini kita turunkan agar enggak terjadi kelebihan penguatan nanti kalau sampai masuk ke output trafo. Makanya kita nggak pakai negatif feedback atau dikatakanlah sebagai umpan balik ya. Kita sederhanakan aja dulu. Nanti kita juga akan membahas tentang negatif feedback atau dikatakanlah sebagai feedback aja atau umpan balik aja. Ya, demikian
Jadi gini penjelasan kita mengapa kita nggak pakai negatif feedback atau feedback. Terus ini juga kita tuh untuk ini bias dari transistor pasnya kita menggunakan 313. Kalau ini digunakan 10K juga bisa, tapi kita naikkan juga teganannya menjadi 22K juga untuk menurunkan agar nggak terjadi kelebihan sinyal nanti agar yang sampai ke output trafo. Begitu ya penjelasan ini untuk mengenai feedback yang enggak gulungan negatif feedback yang enggak kita pakai di output trafo. Nah, terus ini untuk output trafonya sudah kita paket seperti ini, beda dengan yang ini ya. Ini untuk speakernya ini kita letakkan di belakang untuk impedansi rendah, tapi untuk trafo yang tadi sudah kita rakit kita letakkan sama di sini. Ini untuk tegangan, ini untuk menuju ke emitornya transistor final. Yang ini nanti untuk speaker low impedan, yang ini untuk speaker high impedan. Jadi sudah kita jelaskan di sini. Kita melilitnya satu persatu, nggak secara menggunakan 2 kawat atau katakanlah menggunakan secara CT itu ya. Nanti kita juga akan berikan cara atau memberitahukan cara mengenai menggunakan gulungan CT atau apalah kalau nanti ada kesempatan. Untuk hari ini kita hanya membahas output trafo. Untuk besok harinya atau kalau ada waktu kita juga akan menerangkan tentang menggulung trafo IT-nya yang menggunakan 1 ampere ini ya. Nah, sekarang ini hasil untuk untuk ini yang pertama ya, yang sudah kita gulung. Jadi ini kamu bentar ya. Ini hasil untuk suara yang kemarin ya, yang sudah kita rakit. Tidak mungkin kita membedah lagi ya, lagi pula kita bisa gulung lagi seperti ini. Jadi ini sayang kalau kita ubah seperti ini. Kita sambungkan ya untuk yang trafo yang baru selesai kita gulung. Jadi ini sama, isinya sama. Terus ini kita menginformasikan lagi ya, kita beritahu andai kata terjadi kelebihan gulungan sampai 80 atau 90 nggak apa-apa. Kalau senyampang kernnya ini masih cukup ya. Kalau misalnya menggulungnya lebih, katakanlah 80 atau sampai 90, ya berarti mengikuti semuanya 80 80 80. Begitu juga yang ininya ya, kelebihan enggak apa-apa, kita nggak kaku untuk aturan itu. Jadi yang penting bisa terjadi induksi di output trafonya ini dulu. Yang penting itu aja. Jadi kalau kelebihan sampai kita katakanlah 8 sampai 80 atau 10 gulungan atau 15 gulungan enggak apa-apa. Malah itu akan semakin baik. Jadi untuk bisa membackup tegangan yang di sini yang 15, jadi tidak kelebihan. Tapi kalau kurang katakanlah 60 sampai 50 lilitan, nanti ini dengungnya keras, jadi nggak kuat trafonya ini. Kalau kita kekurangan gulungan ya, katakanlah kita rencanakan 75 gulungan, terus kawat kita tidak cukup sampai mencapai hanya 50 gulungan, itu nggak bisa dipakai. Itu mungkin bisa dipakai hanya untuk tegangan 12 atau mungkin 9 volt. Udah, itu aja untuk mengenai output trafo ini. Karena output trafo ini kita matchkan atau kita cocokkan dengan tegangan yang ada di trafo dayanya ini. Nah, sekarang kita pasang aja, kita ganti untuk output trafonya ini dengan output trafo yang barusan kita gulung ini ya. Berdiri.
seperti yang tadi kita terangkan, yang ini untuk speaker ya, speaker untuk low impedance. Yang putih ya kita biasakan kita gunakan sambungan untuk negatif, atau biasanya untuk output trafo, ampli output trafo ini disebut COM gitu ya. Ini untuk hot atau positifnya. Ini speaker, ini speakernya kita nanti coba juga untuk yang impedansi tinggi. Ini yang COM, ini untuk 70 volt, ini untuk 100 volt. Kemudian kita menyambung sambungan yang CT-nya ya, sambungan yang CT-nya ini harus mendapat positif. Nah, isolasi aja biar nggak terjadi short. Terus ini masuk ke ya emitor dari final kita sini. Ini emitor, ini langsung kita sambungkan ke sini sesuai gambar skema. Ini gambar skemanya ya, ini gambar skema. Jadi yang ini masuk ke emit ya, ini output trafonya, yang ini masuk ke emitor ya, emitor. Nah, kita sambung ke emitor, ini emitor, kita sambung sini. Isolasi agar short. Kemudian yang satu ini emitor lagi untuk final yang kedua. Ini emitor lagi, kita sambungkan ke sini. Kita isolasi karena terjadi short. Nah, kita speakernya ini untuk sementara ini kita gunakan yang low impedance ya, speaker biasa. Nah, ini trafo yang baru kita relate, kita coba. Ya, kita coba. Ini alhamdulillah berhasil. Jadi kalau menggulung output trafo sebenarnya tidak sulit-sulit juga kan. Jadi kita beritahu caranya yang mudah aja dulu. Nanti untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya, atau mungkin kalau kita mengupload, kalau ada kesempatan, kita cara menggulung output trafo yang berbagai teknik nanti kita akan beritahukan ya. Ini yang sementara, ini yang sederhana aja, sederhana dulu ya. Jadi untuk keselamatan, untuk agar trafo ini bisa berfungsi dengan baik. Ini nah ya.
warna suara untuk ampli output trafo ini suara untuk petikan ini gitarnya itu lebih mencolok. Kalau kita tidak bisa bermain musik ya, untuk kita juga tidak bisa, cuma ini kok mid gitarnya kuat ya. Mungkin ini bisa kita nanti kalau ada waktu kita gunakan untuk ampli-ampli seperti backsound gitar atau ampli gitar. Nanti aja dulu aja ya. Kok sekarang kita mencoba untuk impedansi tingginya, impedansi tinggi. Jadi ini kita impedansinya apakah fungsi apa enggak, kita gulung sesuai rumus, sesuai yang kita rencanakan kemarin ya. Ini komnya, ini hot yang 100 volt, ini yang 70 volt. Jadi untuk pemakaiannya tidak bisa dipakai bersamaan ya, nanti membuat trafo ini menjadi kelebihan beban atau overload, nanti bisa panas. Kalau sudah panas ini short, bisa merusak transistor final atau bahkan sampai menyebabkan trafo ini menjadi emailnya terkelupas, nanti ini terjadi short, tidak bisa digunakan. Kita lepas yang impedansi rendah, kita gunakan yang impedansi tinggi. Ini putih, masuk putih, kita gunakan satu persatu ya, kita gunakan satu persatu. Untuknya kita panas saudara, kita solder aja dulu untuk yang kom. Ini kita coba yang 70 volt dulu, 70 volt. Gak bunyi dah. Nah, ini 70 volt ya. Sekarang kita coba yang untuk 100 volt. Lebih keras ya, lebih keras daripada yang 70 tadi ya. Ini terus ini kita lepas. Nah, ini untuk 100 volt. Kok ini? Wah, ini kita masukkan ke tangan kita muni. Nah, ini terjadi induksi ya. Ini kita ini yang untuk trafonya ini berhasil kita lilit ya, berhasil kita lilit. Jadi untuk output trafo sebenarnya lilitnya itu sederhana aja, malah lebih sulit ya. Untuk melilit trafo daya itu harus rapat, harus kita perhitungannya harus tepat, harus keluar. Kalau misalnya kita melilit trafo daya harus, kalau keluarannya 15 volt ya harus tepat 15 volt gitu. Kalau output trafo enggak seperti itu, enggak sekaku itu. Nanti kita buktikan. Bahkan ini tadi kita melilitnya kan kelebihan sampai 80 lilitan ya, padahal rencana awalnya 75 lilitan. Ternyata juga enggak apa-apa, tidak berpengaruh banyak. Bahkan untuk mutu suaranya pun sama ya, seperti lilitan yang awal seperti ini yang dulunya kita lilit, kita gulung. Sekarang kita coba lagi.
kalau ada waktu pertemuan yang lain kita upload video untuk menggunakan cara menggulung input trafo ya, yang menggunakan current 1 amperan. Nanti kita beritahukan caranya, yang setidaknya cara yang lebih mudah untuk kita pahami bersama-sama dulu ya. Demikian per hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.